bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Iya, bulan Sya'ban berarti sedikit lagi sama bulan Ramadan sama puasa dong. Iya, semua dekat puasa. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Dek, masih turun tanya Pati Ustadz, sedikit lagi semua datang. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. lagi ada bicara-bicara apa ya? Lagi bicara bulan Sya'ban, Ustadz. Ya, so ada air panas. Sebelum minum kopi ya. Ya, Bagaimana nih keadaannya, Ustadz? alhamdulillah. Jadi mungkin kita sapa dulu pemirsa ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Milenial. Senang sekali saya berjumpa dengan Anda. Saya Siti Nur Fadila Mopi. Tentunya selama 1 jam ke depan tentunya dengan program Robusta. Ngobrol bareng Ustadz. Ya, baiklah, di studio kali ini pada sore hari ini saya sudah ditemani bersama 2 rekan saya, yaitu Kak Selvia Abdullah dan Kak Ana Musrifah. Oh ya. Ya, dan tentunya ditemani dengan narasumber kita yang hebat, yaitu Ustadz Nanang Masya Masaudi. Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat milenial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih keadaannya, Ustadz? Ya, seperti kelihatannya bagaimana ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Baiklah Sobat Milenial, sore ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik Sya'ban, bulan yang dilalaikan. Masya Allah. Namun sebelum itu saya akan bertanya nih Ustadz. Ya. Topik obrolan kita kan hari ini rada-rada memvonis bulan Sya'ban. Betul ya. Lalu ada apa nih sebenarnya dengan bulan Sya'ban nih Ustadz? Oke, terima kasih ya sobat milenial di rumah dan teman-teman di Warkop ya yang cukup setia ya berada di Warkop ini ya setiap hari Rabu ya. Iya. Kita bahas satu topik yang memang cukup relevan hari ini karena tadi sempat nyebut-nyebut bulan Sya'ban kan? Iya. Iya, kalau nggak salah hari ini udah masuk ke 3 Sya'ban lah sebentar ya. Iya. Gitu, dan awal Sya'ban memang paling bagus kita terus menjaga konsistensi kita sebagai orang beriman. Karena ini adalah waktu yang sesungguhnya cukup beresiko ya. Dan itulah kenapa ditanyakan tadi. Topik ini memang kelihatannya memang langsung memberi vonis ya. Tapi sesungguhnya ini menjadi semacam warning. Ini menjadi peringatan ya, karena yang memberikan peringatan itu ya bukan saya ya, dan bukan juga teman-teman di Warkop ini ya. Bukan produser ya, bukan tim kreatif gitu ya. Tapi memang ini langsung diwanti-wanti oleh Rasulullah, diberi warning oleh Rasulullah. Seorang sahabat itu, dulu ada sahabat muda ya, ada seorang sahabat yang sangat cukup muda usianya. Ketika dia perhatikan Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat engkau begitu banyak berpuasa ya di bulan Sya'ban gitu. Dan dia tanyakan, kenapa ya Rasulullah banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Nah, jawaban Nabi ada dua hal penting ya sebenarnya dalam jawaban Rasulullah itu. Nabi katakan ya, dzalika syahrun. Ini atau itulah bulan, maksudnya bulan Sya'ban ya. Ya, itulah bulan. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Yang manusia yaghfulu itu suka melalaikan amal soleh di bulan Sya'ban gitu. Dan itu yang pertama kata Nabi. Artinya apa? Apa yang menjadi topik kita sesungguhnya hanya mentransformasi apa yang sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah. Hati-hati dengan bulan Sya'ban. Ya. Dan di bulan Sya'ban inilah banyak tantangan-tantangan, banyak tentu kendala-kendala yang tidak disadari oleh manusia dari segala faktor tentunya ya, gitu. Dan faktor-faktor inilah yang harusnya diperhatikan. Kemudian tantangan ini ya harus dicarikan bagaimana solusinya. Ya, sebagai orang beriman tentu tidak ingin waktu-waktu yang dia jalani itu terlewatkan begitu saja tanpa amal soleh. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa di bulan Sya'ban inilah, padahal bulan Sya'ban ini kan tadi di ngobrol-ngobrol tadi kan sudah dekat dengan Ramadan ya, bulan Sya'ban ini kan ya bulan ke-8 menjelang masuknya
Bulan Ramadan. Dan kita tahu di antara 12 bulan itu Ramadan memiliki posisi yang sangat istimewa. Begitulah Allah menetapkan ketentuannya bahwa di antara sekian ciptaannya, di antara berbagai macam ciptaan Allah, selalu Allah khususkan pada hal-hal tertentu, waktu-waktu tertentu itu memiliki keistimewaan. Kita beri contoh saja. Allah ciptakan 7 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di antara 7 hari itu yang paling spesial hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Dalam 1 tahun Allah hanya tetapkan ada sekitar 365 malam, katakanlah ya. Hanya ada 1 malam yang cukup spesial, malam Lailatul Qadar ya. Gitu. Tapi semua malam bagus, semua malam itu milik Allah, semua hari milik Allah, semua bulan juga adalah ciptaan Allah. Tapi dia khususkan bulan Ramadan. Nah, karena keistimewaan itulah harusnya sebelum memasuki bulan Ramadan itu ada keistimewaan khusus bagi orang beriman menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi Nabi katakan banyak manusia yang lalai. Nah, tentu saja kelalaian yang dimaksud adalah kelalaian yang terkait dengan aspek-aspek yang disebut dengan istidad, i'dad, persiapan penyambutan gitu. Kan ironis ya kalau kita akan kedatangan presiden ke rumah, tapi kita tidak menyapu rumah, kita tidak mengganti cat rumah ya, tidak melakukan, tidak pas. Biasanya kan jangankan itu ya, keluarga ada saja yang mau datang, tamu yang mau datang pasti kita bersihin rumah dulu kan, apalagi yang mau datang presiden. Nah, lebih mulia mana presiden atau Ramadan? Ramadan dong gitu ya. Jadi kenapa justru banyak yang lalai melakukan penyambutan gitu. Dan Nabi ini yang mengatakan loh, ya. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan banyak dilalaikan oleh manusia. Gitu. Dan itu yang pertama. Ya, yang kedua kalau ditanyakan ya terkait dengan ini bulan kelalaian ini, ya bulan yang dilalaikan ini, yang kedua kata Nabi ya, Nabi ya sangat menyukai pada saat bulan Sya'ban yang Allah menetapkan ya. Ada yang mengatakan ada ketetapan takdir di sini. Ya, ada yang mengatakan juga bahwa amalan-amalan itu diangkat. Ya. Jadi ini adalah bulan di mana huwa turfa'u ya a'malihi ya, amal-amal itu, amal-amal orang-orang yang beramal soleh di dalam bulan ini ya, bahkan setahun ada yang mengatakan ya itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Itu alasan kenapa Rasulullah begitu ketat melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Tentu saja tidak hanya itu yang hanya disaksikan oleh Usamah bin Zaid. Ya, tentu saja Rasulullah kita tahu punya banyak amal soleh ya yang menjadi teladan buat kita gitu ya. Dan ada 2 alasan itulah yang menyebabkan kenapa Rasulullah terlihat begitu serius menjalani ya bulan Sya'ban ini. Gitu. Dan Rasulullah tidak menginginkan umatnya itu ketika dilaporkan kepada Allah ya amal-amal solehnya mereka dalam keadaan lalai. Ya, coba kita saja kalau di telepon oleh katakanlah oleh dosen gitu ya, ditanyakan kepada orang tua gitu ya, misalnya Fadilah lagi ngapain sekarang Bu, saya ini ada kasih tugas, oh dia lagi nonton film Korea, pasti nggak enak kan gitu, harusnya kan belajar ya kalau ditanya oleh dosen kan gitu di telepon, tapi justru malah dalam keadaan lalai gitu ya gitu. Dan kata Nabi inilah yang harus kita jaga ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, ya kenapa Rasulullah begitu serius? Nah ini sebenarnya Rasulullah yang mengatakan, bukan kita ya gitu. Ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Jika bisa diuraikan nih Ustadz, bisa diuraikan dengan singkat, apa penyebab kelalaian manusia di bulan Sya'ban? Kalau diurai memang panjang sebenarnya ya. Tapi di antara yang bisa kita ungkapkan pada kesempatan ini tentu saja hal-hal yang memang juga penting kita ketahui. Tentu saja Nabi mengatakan demikian ya, pasti ada yang melatar belakangi ya. Pasti ada faktor-faktor tertentu yang menjadi sebab kenapa banyak manusia yang jatuh dalam kelalaian di bulan Sya'ban. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa
Kenapa bulan Sya'ban jadi bulan orang lalai? Oke, yang pertama ini ya. Yang pertama itu adalah karena dia berdekatan dengan bulan yang sangat mulia juga, yaitu bulan Ramadan. Rajab. Bulan Rajab dan Syawal. Betul, bulan Ramadan juga. Dia terjepit di antara dua bulan itu ya. Gitu. Dan kata Nabi ya bahwa ketika memberikan sabdanya tentang bulan Sya'ban ini, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, ya, baina Rajabin wa Ramadan. Ada di antara Rajab dan Ramadan. Di tengahnya ada Sya'ban. Kenapa? Ini penyebab pertama. Rajab itu ternyata adalah bulan haram yang seringkali pada saat itu banyak sekali orang-orang yang juga menggiatkan ibadah mereka, karena ibadah di bulan Rajab itu dilipat gandakan pahalanya sampai dua kali lipat. Dua kali lipat loh. Karena itu termasuk 4 bulan haram, arba'atun hurum, sehingga ibadah-ibadah pada bulan tersebut itu mendapat ganjaran yang luar biasa, dan orang betul-betul menjaga diri mereka tidak berbuat zalim dan tidak berbuat dosa. Tentu ini kan adalah usaha yang sangat ekstra berat, ya. Ketika di bulan Rajab mereka begitu gencar, begitu giat beribadah, begitu berhati-hati menjaga diri mereka. Ini kan kondisi yang melelahkan batin, ya. Ini kondisi yang akan memberikan kelelahan pada fisik, gitu ya. Dan banyak ibadah-ibadah yang juga itu melibatkan aspek-aspek jasad, ya. Gitu. Harus bangun tengah malam, harus menunaikan ibadah puasa. Karena kelelahan ini, maka ini adalah asbab atau sebab dari faktor fisik. Jadi mereka kelelahan gitu, ya. Kelelahan, sehingga mereka menganggap bulan Sya'ban, ya, kalau boleh mau istirahat dulu lah, ya, gitu. Jangan dulu puasa, jangan dulu bangun malam gitu, jangan dulu macam-macam lah gitu ya. Pokoknya mau bebas aja dulu ya, mau santai aja dulu. Nah, ini penyebab pertama, ya. Jadi karena sudah terfokus pada harusnya, ya, jangankan 2 bulan. Ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama terdahulu, para sahabat dulu, persiapan mereka justru menyambut Ramadan itu 6 bulan loh. 6 bulan gitu. Dan setelah Ramadan berlalu, setelah itu sisa mereka 6 bulan lagi mereka berdoa. Ya Allah terima. Gitu. Yang pertama berdoa minta dipertemukan, dan mereka mempersiapkan diri. Setelah Ramadan mereka angkat tangan lagi, ya Allah terimalah puasa kami ini, puasa terima terus. Masya Allah. Dan tidak ada. Jadi inti daripada tahun yang kita jalani ini sebenarnya hanya pada Ramadan, ya. Gitu. Dan di situ kan berjuta keberkahan ada kan. Jadi sebenarnya kalau kita itu baru satu loh ya. Baru satu loh itu ya. Sebenarnya banyak faktor lain sebenarnya ya yang bisa kita uraikan pada kesempatan ini. Baik Ustadz, adakah kelalaian lain yang disebabkan oleh selain faktor kelalaian fisik? Oh jelas ya, gitu. Dan karena faktor fisik tadi ya, kadang-kadang juga ini membawa dampak secara mental rohania. Ya, jadi karena mereka sudah mulai kendur ya, ibadah sunnah mereka sudah mulai kendur, ibadah puasa mereka ya gitu. Sudah puasa sunnahnya sudah tidak dijalankan lagi gitu ya. Akibatnya ini memberi dampak terhadap menurunnya kualitas ruhiyah gitu. Kualitas ruhiyahnya menurun. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kualitas ruhiyahnya menurun? Akibatnya apa? Dia jadi semakin mudah untuk melakukan pelanggaran. Gitu. Dan ini kan tabiat manusia ya gitu. Kalau pelanggarannya kecil-kecil nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa beristighfar dan lain sebagainya. Jadi semakin jauh dia dari praktek-praktek untuk menambah kualitas ruhiyah. Zikirnya mulai kurang, ya. Karena dia sudah meniatkan dirinya bulan Sya'ban mau istirahat, akhirnya jadi banyak nonton film Korea, katakanlah ya. Jadi banyak jalan-jalan ke mall ya. Jadi banyak rekreasinya gitu. Jadi banyak santainya, jadi banyak kafenya gitu ya. Jadi pokoknya jadi serba tidak memberikan dampak ruhiyah yang bisa menambah ya semangatnya gitu. Jadi kalau ruhiyah seseorang itu dia menurun, maka ini akan berdampak pada semangat ibadah. Nah, akibatnya apa lagi ya? Selain faktor tadi, mental ruhiyahnya juga semakin tergerus. Apa yang terjadi? Bulan Sya'ban orang itu lalai karena di dalam dirinya sudah ada semacam dendam dalam tanda petik ya. Gitu. Misalnya dia terlalu banyak berpuasa, sudah mau banyak makan di bulan Sya'ban ini, ada kamar juga puasa kan? Gitu. Jadi seolah-olah yang tadinya biasa normalnya hanya satu piring, ya akhirnya makannya jadi 1 hari 4 piring. Gitu ya. Apalagi tinggal 1 minggu puasa. Puas-puasin dia makan yang enak-enak gitu. So, ada kamari puasa yang akan membatasi jatah
makan kita. Makan. Nah ini kan mentalnya kan berubah kan? Itu rata-rata mental orang. Iya, kita perhatikan mental kebanyakan orang menjelang datangnya bulan Ramadan adalah kondisi mental untuk puas-puasin deh. Ya, sebelum dibatas-batasi gitu ya. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kondisi mental seperti itu. Ya, amin, amin. Iya, amin. Oke, ya. Ya, tahan dulu nih Ustadz. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Robusta, ngobrol bareng Bareng. Ustadz. Start your healthy life today, my bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum MyBio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi MyBio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum MyBio. Start your healthy life today, my bio. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tema yang sangat menarik. Topik kita hari ini adalah hidayah datang atau dijemput ya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Jadi bahwa hidayah itu adalah sebuah panduan. Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Alladzi khalaqal maut, ya, alladzi yang menciptakan, yang menciptakan maut wal hayat. Rasulullah pernah ingatkan kepada kita, Rajab menanam, Sya'ban kita menyiram, dan Ramadan kita panen. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu sayyidun. Qayyid suyudaka bil hibalil wafiqat. Ilmu itu laksana binatang buruan. Tulisan itu adalah ikat, maka ikatlah binatang buruan itu dengan ikatan yang kuat. Siapa yang mencela Nabi dalam bentuk apapun, dalam bentuk karikatur kah, atau dalam bentuk perkataan kah, atau dalam bentuk sikap kah, kalau itu bentuknya adalah menghina Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah prinsip dalam Islam yang tidak boleh ditawar-tawar. Sobat milenial, jangan lupa nonton Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Setiap Rabu dan Jumat, 4:30 sore, hanya di Mimosa TV. Ya, terima kasih Sobat Milenial yang masih stay bersama kami dalam program Robusta, Ngobrol Bareng Ustadz. Baiklah, pada pembahasan kita kali ini barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, disilahkan. Baik, Ustadz, saya ingin bertanya tentang apakah semua faktor yang menyebabkan kelalaian ini akan memberi dampak yang signifikan terhadap kesuksesan seseorang menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Ya, kalau saya menilainya, jelas sangat erat hubungan persiapan ini dengan pertarungan kita di bulan Ramadan. Ada nggak orang mau bertarung tidak mau latihan? Tidak ada. Orang mau bertarung harus latihan gitu. Dia mau naik ring, dia mau berada di medan tempur ya. Kemanapun, seseorang kalau menghadapi satu kondisi dan situasi yang menuntut ya berbagai macam kemampuan fisik ya. Apalagi puasa tidak hanya menuntut kemampuan fisik loh. Dia juga harus menuntut ya kualitas rohani gitu. Puasa itu yang paling penting itu ya, dan kalau ditanyakan faktor-faktor yang tadi yang terkait dengan faktor fisik ya, kelalaian fisik ya, kelalaian mental rohani, faktor mental rohaninya gitu ya.
Dan tentu saja faktor-faktor tambahan lainnya ya yang belum kita urai, ya tidak kita urai semuanya sebenarnya ya. Apa saja yang melalaikan itu. Ini akan memberi dampak hanya dua saja, gagal atau sukses. Orang yang puasa 30 hari, ya dia selesaikan dari hari pertama sampai hari terakhir. Apakah sudah dijamin itu diterima puasanya? Belum tentu ya, karena walaupun dia tidak makan minum, oke, otomatis sah gitu puasanya. Tapi apakah sahnya ibadah puasa itu menandakan dia diterima oleh Allah? Tentu saja belum, karena pasti setiap orang yang berkompetisi di dalam gelanggang Ramadan itu, ya, mereka poin-poin yang akan mereka raih itu akan berbeda-beda. Ya, ada yang raih poin sekian, ada yang raih poin sekian. Katakanlah puasa itu punya passing grade ya. Kalau yang pernah ikut ujian, ada grade standar ya. Gitu. Yang tidak melewati grade standar gagal. Ya, kalau dia melewati grade standar udah pasti dia sukses Ramadan. Dan grade yang paling menentukan itu adalah dia menemukan ya keutamaan malam Lailatul Qadar gitu. Dan kita berharap ya kesungguhan kita menjalani Rajab termasuk hari ini, keseriusan kita merencanakan program-program ibadah di bulan Sya'ban ini, ya kita niatkan juga ini dalam rangka mujahadah kita tidak hanya menjalani ibadah puasa, tapi kerinduan kita, harapan besar kita untuk menjadi orang yang mendapatkan nikmat malam Lailatul Qadar. Ya, jadi ya tolong ya bahwa jadikan Lailatul Qadar itu sebagai semacam satu bentuk bonus yang sangat nikmat, sangat besar ya yang akan kita raih di bulan Ramadan. Tentu saja yang Allah janjikan di dalam surah Al-Baqarah itu kan la'allakum tattaqun, agar kita ini tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Jadi ini bonus tambahannya ini sebenarnya ya. Kalau bertakwa pasti udah dapat Lailatul Qadar. Nah, kalau kita gagal sekarang, tidak terlihat kesungguhan kita, artinya kita ini orang yang tidak sedang mempersiapkan diri, tidak ada keseriusan, tidak ada kesungguhan. Maka orang yang gagal mempersiapkan dirinya, istilahnya, if you fail to prepare, you prepare to fail. Jika kamu gagal mempersiapkan diri, sama saja kamu sedang mempersiapkan sebuah kegagalan. Catat itu ya. Gagal mempersiapkan diri sama dengan sedang mempersiapkan kegagalan. Jadi kalau nggak mau gagal di bulan Ramadan, jangan santai-santai di bulan ini. Persiapkan diri. Iya betul. Ya itu bukan hadis ya. Ya, tapi itu ya pengalaman hidup itu. Iya. Oke, baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan saya yaitu mana aspek penting yang sebaiknya menjadi fokus perhatian kita di bulan Sya'ban? Iya. Agar jadi pemenang nanti di bulan Ramadan. Oke, Masya jadi Allah. ya Masya Allah ya. Jadi sudah ada semangat untuk jadi pemenang ya. Itu udah poin penting itu ya. Gitu, dan semuanya harus punya mental pemenang. Ya, seorang mukmin tidak sempurna kalau dia tidak punya mental menjadi seorang pemenang gitu. Sekarang persoalannya adalah siapakah pemenang itu? Pemenang itu dia dapat gelar takwa ya. Dia mendapatkan tanda dari Allah bahwa ibadah puasanya diterima gitu ya. Kemudian dia merasakan kenikmatan malam Lailatul Qadar gitu ya. Dia berhasil menjalani ibadah puasanya secara sah gitu ya. Ya harus sah, ini standar kan? Gitu artinya apa yang menjadi larangan di bulan Ramadan, termasuk yang dibolehkan kemudian dilarang, itu tidak boleh kita lakukan ya. Karena tidak hanya yang haram itu yang dilarang, ada juga yang boleh tapi dilarang. Makan kan boleh ya, tapi dilarang kan? Nah, gitu, itu standar loh itu, sah dong. Tidak sah dong kalau tidak melakukan itu. Jadi kriteria pemenang itu jelas bagi kita, ya. Akan terasa dampak daripada kemenangan itu setelah Ramadan berlalu. Lihat, tanda-tanda pemenang itu seperti apa? Begitu berlalunya ibadah puasa itu, ada semangat untuk suka kembali berpuasa. Ada dampak rohani yang begitu luar biasa muncul pada dirinya, ingin selalu dekat dengan Allah. Ada dampak rohani juga yang merasa ya begitu rugi ketika dia ditinggalkan oleh waktu-waktu yang berlalu tanpa amal soleh. Merasa begitu takut melakukan dosa padahal dosanya dosa kecil. Gitu. Coba ini Allah yang berikan ini. Ya, tanda-tanda seperti ini Allah yang langsung berikan. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin raih itu bagaimana? Ya, kita harus fokus ke yang mana ini? Terlalu banyak faktor-faktor kelalaian itu.
ya, yang harus kita persiapkan, yang harus kita hadapi tantangannya, mana yang harus kita fokus. Tentu saja, secara pribadi saya ingin sampaikan, yang paling penting itu adalah aspek yang boleh kita ibaratkan seperti software komputer. Seperti apa namanya ya, kalau di HP itu mesinnya ya, gitu. mesinnya, Jadi, jadi di HP itu ada semacam operating system gitu ya. Gitu. Kalau HP ini tidak ada operating systemnya, tidak ada softwarenya, kira-kira masih bisa berfungsi nggak? Sama dengan kayu kan? Itu nggak ada fungsinya. Ya, coba kalau tidak ada sistem operasi di dalamnya. Nah, maka ruhiyah kita itu bagaikan sistem operasi yang menjalankan seluruh fungsi yang ada dalam diri kita. Gitu. Oleh karena itu, fungsi-fungsi kerohanian ini, ya, agar supaya dia bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan kita dan memang sesuai standar yang harusnya ada pada diri orang beriman, maka harus kita kondisikan, ya. Memilih bi'ah, memilih lingkungan yang tepat bagi diri kita, ruhiyah kita. Tepatnya berada di mana dia. Tentu saja untuk mengasah ruhiyah supaya dia terbentuk, supaya dia terarah, tentu harus memilih tempat yang kondusif. Ya masjid tempatnya. Nah ini juga kalau kita bahas, kita pernah bahaskan kemarin, apa namanya? Isra Mi'raj ya? Iya, Isra Mi'raj itu salah satu hikmahnya adalah karena dia perjalanan dari masjid ke masjid, kemudian Rasulullah pada saat itu juga ditimpa oleh banyak masalah, maka tidak ada tempat melangkah kecuali ke masjid. Nah, harusnya tempat yang paling banyak kita jajaki di bulan-bulan ini adalah masjid ya, gitu. Atau yang masjid atau yang sejenisnya. Atau yang sejenis lah. Tempat kajian gitu ya. Sering hadir kajian dan lain sebagainya. Pokoknya yang sejenis lah gitu ya. Di mana bi'ah itu bisa memberikan dukungan terhadap terbentuknya kualitas rohani kita. Karena itu jadi penting ya, karena disinilah software itu diprogram. Ya, ruhiyah kita diprogram gitu. Dan saya pikir ketika kita tidak berada pada bi'ah itu, maka rohani kita harus senantiasa kita jaga stabilitasnya dengan apa? Terus menjaga pikiran kita selalu terfokus kepada Allah. Saat dapat nikmat, jangan lupa Allah. Saat lagi ditimpa musibah, jangan lupa Allah. Saat lagi lampu merah, jangan lupa Allah gitu ya. Saat lagi belanja di mall, jangan lupa Allah gitu. Ya, selalu ya Allah lagi dan Allah terus. Gitu. Ini yang paling berat tantangannya ya di bulan Sya'ban ini ya gitu. Dan hal-hal yang membuat kita menjadi sulit mengingat Allah itu sebaiknya dibatasi. Ya, dibatasi programnya, dibatasi aktivitasnya. Contohnya apa ya? Contohnya ya karaokean gitu ya. Bagaimana mungkin kalau lagi karaoke lagunya, kecuali lagunya Sya'ban. Lagunya Sabian ya. Ya, apalagi yang baru trending ya, gitu. Rabbana Atina ya. Gitu. Ya, dan enggak promo di sini ya, enggak ada promonya ya. Dan kondisi-kondisi yang membuat kita lalai dari mengingat Allah itu harusnya dibatasi, dihindari gitu. Bagaimana? Coba lihat. Dalam situasi yang mudah kita mengingat Allah ya, jangan lupa di situ hadirkan Allah. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Secara lisan hadirkan, dalam pikiran kita hadirkan. Di lisan kita bisa berzikir gitu. Contoh misalnya kita lagi naik motor, lagi stop di lampu merah. Kan jadi sia-sia kalau diam-diaman terus, bengong lihat lampu merah. Ya, kenapa sih nggak dimanfaatin buat zikir? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, jalan gitu ya. Kan hadir terus Allah begitu kan? Masya Allah. Jadi ini ruhiyah paling penting. Yang kedua mungkin aspek jasadiyah itu ya. Karena ibadah puasa itu adalah yang dituntut adalah kekuatan fisik juga. Maka latihan-latihan menyangkut fisik, terutama hal yang terkait dengan kekuatan kita menahan lapar dan haus. Kan berat ya? Iya. Lapar itu berat ya? Iya. Hanya mahasiswa yang terlambat kirimannya yang paham itu ya. Bagaimana rasanya lapar dan dahaga itu ya? Ya. Gitu ya. Dan karena itu tuntutannya fisik ya. Maka faktor kedua yang saya pikir perlu dipersiapkan di bulan Sya'ban ini adalah ya mencari momen yang tepat yang memang disunahkan kita puasa, ya kita puasa gitu. Kalau kita bisanya hanya sempat 3 hari di Ayyamul Bid, ya di Ayyamul Bid aja. Tapi kalau kita punya kekuatan lebih, ya Senin Kamis. Kita punya kekuatan lebih lagi, ya puasa Daud gitu ya. Gitu. Yang penting ada satu bentuk program latihan kita merasakan dekat puasa, merasa dulu bagaimana dari keadaan itu, tahan lapar dan dahaga. Sudah, rasakan aja. Jalankan ibadah puasa sunnah, begitu masuk Ramadan, oh enteng, nyantai aja. So pernah gitu ya.
Ya baik Ustadz, jika mental ruhiyah kita yang menjadi sangat penting, lalu apa saja amalan harian yang harus kita programkan? Ya, tadi sebenarnya sebagian sudah kita urai ya, Iya. gitu. Dan amalan harian ini catat, ini penting sekali ya. Ruh kita itu satu hari tanpa ada kondisi tertentu ya, ritual tertentu, aktivitas tertentu yang mengarahkan pada kebutuhan fisik itu, pemenuhan kebutuhan rohani, bukan fisik ya, kebutuhan rohani, pasti dia akan kelaparan, pasti dia akan menderita. Sama dengan aspek dimensi jasadiah kita. Dimensi jasadiah kita, kalau kita tidak beri makan dari bangun sampai kita tidur lagi, kira-kira tersiksa nggak? Dari bangun pagi, tidak sarapan, tidak makan siang, tidak minum air, satu tetes pun, sampai kita tidur lagi, tidak ada yang kita mau makan minum. Menderita tidak? Ya, merasa juga. Saking menderitanya sampai tidak sanggup berkata-kata kamu ya? Iya. Gitu. Oh, dan belum pernah ada yang ngerasa itu mungkin ya. Dari pagi ya tidak pernah setetes air pun di kos ya, nggak ada makanan sama sekali, satu biji pun. Tidak ada teman yang antar makanan. Sampai dia mau tidur lagi jam 10 malam tidak ada yang antar makanan. Menderita nggak? Menderita ya. Pasti yang keluar air mata. Baiknya ingati mama makan apa ini, orang sini lapar. Pasti kan? Menderita. Itu baru jasad loh. Coba transformasikan ini pada berempatilah dengan aspek dimensi rohani kita. Fisik saja nggak diberi makan, pasti menderita. Apalagi aspek yang lebih penting di balik jasadiah kita itu yaitu rohani. Nggak diberi makan dari pagi, nggak ada zikir, nggak ada sholat, nggak ada aspek sunnah yang dihidupkan. Ya pasti dia menggelepar, dia menderita, dia menangis. Kenapa ngoni tidak kasih makan? Kita cuma ngoni puru yang ngoni kombongi terus, ya ngoni kasih makan terus. Tapi ini aspek rohaninya tidak pernah diberi makan. Jadi hati-hati loh ya. Jadi kalau bicara soal amal harian, ya saya pikir selain yang tadi itu, maka penting juga untuk ya sumber asupan gizi daripada aspek rohani itu apa? Ya tilawah Al-Quran. Kemarin dibahas sama Ustadz Robi loh ya. Tilawah Al-Quran itu dia jadi energi iman. Gitu. Ingat, yang dipanggil oleh Allah itu adalah ayyuhalladzina amanu. Sholat nggak dipanggil begitu ya, alladzina amanu aqimis sholat, tidak ada. Langsung aqimis sholat, tidak pakai embel-embel ya. Langsung, nggak ada mukaddimah, tidak ada rayu-rayuan. Tapi kita ini dirayu dulu oleh Allah. Ati Allah kasihan ngoni sumpah puasa barat ini. Jadi dirayu dulu ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang beriman. Ya, dan orang-orang berimanlah yang akan mudah terpanggil dengan kewajiban berpuasa gitu. Jadi tilawah boleh ya. Aspek-aspek lainnya tentu saja amalan sunnah ditambah ya. Kalau bisa menambah sholat sunnah ya tambah. Kalau bisa qiyamul lail, jangan qiyamul lail ya. Qiyamul lail boleh, tapi kalau lebih mantap lagi kalau bisa tahajud ya. Tahajud, masya Allah ya. Jadi banyak sebenarnya ya. Gitu aspek tahajud. Dan amalan sunnah ini luar biasa. Kalau kita terus menambahnya, ya ini akan terus memberi dampak yang sehat bagi kondisi rohani kita. Kondisi rohani yang sehat, jasad atau fisik yang kuat, prima dia insya Allah menjalankan ibadah puasa. Gitu. Demikian ya. Oh iya. Lalu nih Ustadz, apa hikmah memperbanyak amalan sunnah di bulan Sya'ban ini? Apakah amalan wajib kita tidak cukup sebagai penopang ruhiyah kita? Oh ya, jadi kritis juga ini jawabannya ya gitu. Apa tidak cukup sholat 5 waktu aja Ustadz ya gitu ya. Gitu. Dan ya sholat 5 waktu oke, ya gitu. Tapi kita ini sudut pandang kita melihat kesiapan orang beriman. Ya. Nah, bagi orang-orang yang barangkali masih bolong-bolong sholatnya ya ditutup loh bolong-bolong sholatnya itu ya. Gitu. Kalau dia tidak terbiasa, ingat ya, puasa Ramadan ini kita mau berdiri lama loh, taraweh ya, mau 20 mau 8 gitu. Kita tidak terbiasa bangun, tiba-tiba harus dipaksa bangun sahur. Jangankan bangun sahur itu, bangun subuh aja uring-uring. Ya rata-rata bangunnya udah pada matahari terbit kan, itu pun malas-malasan gitu. Berat loh ini ya. Dan orang yang bisa menjalaninya bukan orang yang hanya mengandalkan otot fisik, kekuatan fisik, tidak. Tapi ada kekuatan inti yang sebenarnya itu menjadi sumber kekuatan penting dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Kita kan bisa lihat ya banyak orang-orang yang sering nge-gym itu ototnya besar-besar ya, perempuan yang badannya sehat-sehat, gizi mereka terjamin gitu ya. Tapi kan tidak kuat melaksanakan ibadah.
Jadi kekuatannya di mana? Kita lihat kakek-kakek di kampung-kampung nggak pernah tinggalkan sholat 5 waktu, masih bisa puasa, masih bisa bangun tengah malam untuk ibadah tahajud. Kekuatannya di mana? Ternyata kekuatan intinya adalah aspek rohani. Pertanyaannya, apa hikmah memperbanyak ibadah sunnah? Nah, ini luar biasa. Ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta ahibbahu, kata Allah. Hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil, kata Allah. Bin nawafil, ya. Apa itu nawafil? Mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, kata Allah, hatta ahibbahu, hingga aku mencintai dia. Apa kata Allah? Kalau Allah lihat hambanya sudah rajin sunnah, maka Allah beri rasa cintanya, mahabbahnya kepada ini orang ini. Maka apa kata Allah kepada dia? Pendengarannya akan ada dalam petunjukku. Penglihatannya akan ada dalam petunjukku. Tangannya yang selalu digunakan untuk beramal akan ada dalam tuntunanku. Kakinya yang selalu digunakan berjalan, aku yang tuntun. Luar biasa kan? Gitu, Masya Allah. Dia minta aku ijabahi dia. Luar biasa. Dan mahabbah ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Ya, jadi kita kan dapat hidayah dulu, baru dapat mahabbah. Dan itu luar biasa. Kalau Allah sudah cinta, maka apa yang kita inginkan Allah lebih tahu. Maka akan Allah penuhi semua keinginannya. Gitu. Itu hikmahnya kalau kita memperbanyak sunnah. Jadi jangan puas dengan sholat wajib lah ya. Gitu ya. Diberi kesehatan ya. Kalau sosaki baru rasa itu ya. Kalau so sehat, ya Allah saya mau kasih banyak sholat sunnah ya Allah. Sosaki. Waktu ada sehat tidak bertambah-tambah sholat ya. Tidak nambah zikir gitu, tidak menambah sunnah. Ya, akibatnya apa? Menyesalnya terlambat. Gitu. Nah kalau Allah kasih sakit sampai puasa, ya baru rasa kan? Gitu. Nah, jadi sebelum datang masa sakitmu, manfaatkan masa sehatmu. Gitu. Baik Ustadz, apakah ada doa-doa khusus yang dipanjatkan Rasulullah di bulan Sya'ban ini Ustadz? Oke, jadi penting sekali kita jalani bulan Sya'ban ini ya. Jadi tentu saja tidak hanya menopang persiapan kita, karena ini persiapannya penting kan. Persiapan kita tidak hanya ditopang oleh amal-amalan sunnah ya, gitu. Tapi juga bermohon kepada Allah dong, ya, gitu. Dan sholat itu bagian daripada doa dan harapan, ya, gitu. Dan saya pikir penting ya kita untuk senantiasa mendawamkan. Jadi tidak membacakan. Kalau sudah dawam berarti rutin. Ya, selama bulan Sya'ban setiap hari kita minta kepada Allah. Minta apa? Minta keberkahan. Ya, kan dari bulan Rajab Nabi pernah contohkan satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, dan dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Orang kalau sudah berniat pengen ketemu Ramadan, berarti Allah sudah catat niatnya kan? Nah, orang kalau tidak pernah manjatkan doa aja tidak, apalagi dia beramal dengan sunnah dalam rangka persiapan. Nah, ini salah satu doanya. Apa itu? Apa makna di balik kita meminta keberkahan? Berkah itu kan para ulama sering menafsirkan dengan ziyadatul khair, tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Artinya apa? Allah kasih waktu kesehatan, maka kesehatan ini insya Allah berkahnya adalah kesehatan itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Allah beri harta di bulan Sya'ban, maka tambahan kebaikan harta itu mengalir ke tempat-tempat yang mendatangkan pahala. Itu maksudnya ziyadatul khair. Nah, kalau kita tidak minta berkah, maka kesehatan kita jadi percuma dong. Waktu usia yang Allah berikan jadi percuma dong ya. Tidak mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Jadi itu yang paling penting. Tidak hanya ketaatan kepada Allah tentu saja ya. Banyak kesehatan orang justru ini memberi manfaat kepada orang lain. Itu tanda keberkahan. Kalau keadaan kita, rezeki kita, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah amanahkan kepada kita, ini menjadi kebaikan bagi banyak orang, itu tanda keberkahan. Gitu. Dan saya pikir ini doa penting ya. Dan saya ingin ingatkan ya. Saya ingin ingatkan bahwa hati-hati. Kita ini berdoa kepada Allah juga akan memberikan pengaruh secara rohani juga ya, secara mental akan membentuk mental kita juga. Sekali lagi ini doa adalah senjatanya orang beriman. Orang beriman tidak boleh meninggalkan doa. Satu hari orang beriman tidak berdoa, rasanya seperti orang sombong ya. Gitu, sudahlah, saya seorang beriman kan tidak perlu minta lagi Allah tahu gitu ya. Ya, ngoni yang masih ini ya, masih perlu berdoa ngoni ya. Tidak boleh begitu ya. Itu orang beriman justru harus senantiasa merasa butuh dengan Allah lewat doa-doanya gitu.
Dan Nabi kasih contoh satu doa, ya, yang doa ini bisa diamalkan ketika kita lihat hilal. Begitu hilal, tahu hilal ya? Hilal itu muncul bulan baru kan? Maka begitu lihat hilal, tolong amalkan ini, minta kepada Allah. Karena banyak orang yang menjalankan ibadah puasa dia galau, dia gelisah, sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Ya, sempurna. Kita kan mau puasa kita sudah berat fisik, tapi ditambah lagi dengan masalah ekonomi, masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah skripsi, masalah macam-macam gitu ya. Kan galau, tidak sempurna kan puasa kita. Ada satu doa yang dipanjatkan Rasulullah ketika lihat hilal. Bermohon 4 hal. Pertama, ketenangan. Allah hilangkan semua kegelisahan, kegalauan. Ada masalah Allah yang insya Allah bantu gitu. Kita minta keimanan. Karena banyak orang yang imannya habis di hari ketiga. Ya. Insya Allah semua kita ini diberi modal iman oleh Allah. Karena Allah panggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Coba lihat pertama. Hari pertama, malam pertama coba lihat. Masjid semua full kan? Full kan? Semua anak istri ikut. Nenek-nenek, bapu-bapu juga ikut. Full, padat, meluber sampai keluar. Luar biasa loh itu. Tapi ingat, ada yang bertahan hanya sampai hari ketiga. Mulai berkurang. Di pertengahan udah mulai habis setengah. Ya, udah mau dekat lebaran. Ya, tinggal 2 saf. Ya, saf yang lain kemana? Iman mereka pindah ke pasar senggol ya, ke mall ya, ke pasar gitu ya. Ya pindah ke sana karena udah mau dekat lebaran. Iman mereka ke sana. Oleh karena itu, amalkan doa ini ya. Kalau lihat hilal, minta ketenangan, minta iman yang cukup sampai berakhir Ramadan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang beriman pada pasar senggol ya dan mall ya gitu. Kita minta supaya Allah berikan keselamatan, jangan sampai ada musibah ya di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah jangan sampai Islam kita berkurang semangatnya. Apa doanya kalau dilihat hilal ya? Ya, silakan direkam ya gitu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal Islam Rabbi wa rabbukallah. Apa artinya? Ya Allah, dengan terlihatnya hilal ini, biarkan hilal ini membawa ketenangan padaku, membawa keimanan padaku, membawa keselamatan padaku. Dia membawa Islam kepadaku. Wahai Ramadan, Tuhanmu adalah Allah, aku juga dan Tuhanku juga. Tuhanku Allah dan Tuhanmu juga, wahai Ramadan. Ya. Jadi itu doa, ya. Populer itu doa. Tahan dulu Ustadz. Baiklah, setelah yang satu ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentunya tetap di Robusta. Ngobrol bareng Ustadz. Kak, aku emang pacaran, tapi pacaranku syar'i kok. Aku nggak pernah macem-macem. Nggak ada pacaran yang syar'i, Ratih. Aku belum siap. Kamu juga nggak pernah kelihatan nyiapin apa-apa. Kan abang kecean. Jangan Ratih pacaran. Enggak. Kalau kamu terusin hubungan kalian, itu bukan cinta namanya. Pemirsa Mimosa TV, berjumpa lagi dengan saya Sinta Istiani bersama saya Fandi Wahab. Dengan saya Cynthia Muniaga dalam program Advertorial News. Dan seperti biasa pemirsa, tim kami sudah mempersiapkan beragam informasi untuk Anda. Inilah Advertorial News selengkapnya. Pengalokasian dana kelurahan dari dana alokasi umum tambahan tahun 2019 untuk Kota Gorontalo sebesar 18,5 miliar rupiah. Gelar temu pemuda bertujuan untuk membina dan mengembangkan generasi muda di Kota Gorontalo. Peninjauan pekerjaan fisik dana kelurahan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Rian Fakrisan Kono Bekom. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan peran generasi milenial untuk memajukan daerah serta mensinergikan ide dan pendapat. Advertorial News hanya di Mimosa TV. من بلاد كنعان إلى مصر. أبشروا يا بني إسرائيل إنها أبواب مصر. لقد كان موسى من بني إسرائيل. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Nabi Adam kemudian mendiami surga di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya.
hartanya melimpah ruah, Kisah dan Nabi tempatnya setiap sangat hari jam 6 pagi dan jam 2 siang hanya di Mimosa TV. Ya, terima kasih Sobat Milenial yang tentunya masih stay bersama kami dalam program Robusta, Ngobrol Bareng Ustadz. Ya, baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, baik silakan. Ustadz. Mungkin pertanyaan ini seharusnya ada di awal sebelum Oh iya, benar ya. doa tadi. Ya, gimana pertanyaannya? Tapi saya lupa juga nanti sekarang. Fenomena berkurangnya jamaah sholat di pertengahan dan akhir Ramadan, apakah ada hubungannya dengan kelalaian di bulan Sya'ban? Ya, tadi di awal kita sempat singgung ya bahwa persiapan kita ada hubungannya dengan kesuksesan Ramadan. Ya, ini apa namanya sebaliknya juga ya, bahwa kegagalan orang di bulan Ramadan pasti ada hubungannya juga dengan kelalaiannya di bulan Sya'ban ya. Ya, silakan lakukan eksperimen ya. Silakan lakukan eksperimen. Pantau dari sekarang ya, teman-teman ya, orang-orang yang di bulan Sya'ban ini dia lalai datang ke masjid ya, lalai melakukan persiapan ruhiyah ya, dan lain sebagainya. Kita akan lihat kondisinya di bulan Ramadan. Ya, apakah mereka masih bisa bertahan di saf babak final? Kan kalau kita coba bagi puasa itu kan ada 3 babak ya, babak penyisihan, babak semifinal dan babak final. Dan semakin ke ujung pasti petarungnya atau pesertanya makin sedikit. Tidak ada babak penyisihan lebih sedikit dari babak final. Babak final pasti orangnya makin sedikit. Nah, silakan perhatikan baik-baik ya. Orang-orang yang ya, jadi saya mohon maaf ini ya. Silakan perhatikan mereka yang tidak serius melakukan persiapan jauh-jauh hari di luar sebelum datangnya ini Ramadan ini, termasuk di bulan Sya'ban sendiri. Lihat, mereka yang lalai di bulan Sya'ban, silakan hubungkan sendiri. Inilah saf yang sering hilang di babak final ya. Gitu. Lihat wajah mereka yang menghabiskan waktunya di mal-mal ya, di pasar-pasar pada saat bulan Sya'ban ya, banyak bersantai. Lihat kembali wajah-wajah mereka di pasar Senggol nanti di menjelang lebaran. Pasti ketemu gitu ya. Ya. Apalagi jangankan babak final loh. Hari ketiga aja kita sudah bisa banyak melihat rumah makan Kentucky. Apa rumah makan Kentucky? Kentara di kaki gitu ya. Ya, ada rumah makan yang ditutup hanya setengah badan, kelihatan kakinya di rumah makan itu. Oh, ini padahal puasa baru hari ketiga loh, udah habis mereka gitu. Dan inilah orang-orang yang memang tidak punya kesungguhan rohani. Fisik mereka kaget, kok puasanya berat sekali ya. Ya, tidak tahan. Hari pertama aja mereka ikut rame aja. Ya, ikut rame gitu. Ya, karena di hari kedua mereka tidak puasakan rohani mereka lagi. Kalau sudah ada niat yang mau berpuasa, akibatnya apa? Ya, lambung mereka akan tersiksa. Karena hormon-hormon di lambung itu ya akan mengeluarkan hormon yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau orang punya niat puasa, ini secara ilmiah sudah diteliti, begitu mereka merasa lapar, yang akan keluar adalah glikogen. Glikogen inilah yang akan membantu mereka saat lapar. Glikogen itu makanan cadangan yang dikeluarkan oleh usus kita. Itu kalau orang yang punya niat puasa. Tapi orang yang rohaninya tidak dididik, tidak dilatih, tidak ditarbiyah untuk berpuasa, akibatnya memang dia betul makan sahur. Tapi begitu datang jam 10, lambungnya teriak lapar gitu ya. Akhirnya tidak mengeluarkan hormon zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Termenderita mereka gitu. Ya, tidak sanggup, akhirnya lari ke rumah makan Kentucky gitu ya, kentara di kaki gitu ya. Itu jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya? Kenapa di hari pertama udah mulai berkurang tuh jamaah? Kenapa di menjelang lebaran tinggal 2 saf aja? Ya, kalau 2 saf di perkotaan masih bagus ya, 2 safnya benaran gitu ya. Tapi kalau 2 safnya di kampung, saf pertama imam, saf kedua 1 orang makmum di belakang. Itu lebih parah lagi kondisinya ya. Kasihan ya, kasihan. Pak Imam terus saja yang hadir. La haula wala quwata illa billah. Karena memang orang-orang itu juga yang sebenarnya terlihat rajin berada di masjid saat bulan Sya'ban. Mereka itulah yang memang punya kesungguhan. Ya, saya bukan bersuuzon ya, tapi memang fakta telah
membuktikan ya bahwa yang memang terlihat safnya begitu konsisten di bulan Sya'ban, itulah mereka yang bertahan di bulan Ramadan. Pasti ada hubungannya lah ya. Kita bereksperimen lah nanti ya. Kita lihat aja siapa ini yang bisa menang ya. Siapa yang jadi pecundang gitu. Oke Ustadz, bolehkah berpuasa di seluruh hari-hari di bulan Sya'ban? Iya, kita tahu bahwa puasa itu salah satu amalan yang bisa kita giatkan juga di bulan Sya'ban. Karena Nabi juga berpuasa. Ya, Nabi juga berpuasa. Nah, yang disaksikan oleh Usama bin Zaid dan juga sahabat-sahabat lain pernah lihat Nabi dan mereka tanyakan, kami tidak pernah melihat Rasulullah, kami melihat Rasulullah itu berpuasa sepanjang bulan Sya'ban, kecuali sedikit saja. Maksudnya sedikit saja itu, ya beberapa hari saja Nabi meninggalkan puasa gitu. Dan saya menduga kemungkinan ya, Nabi itu tidak berpuasa hanya pada Yaumus Syak. Apa itu Yaumus Syak? Itu hari yang meragukan. Paham nggak hari yang meragukan? Hari yang meragukan itu hari di mana kita ragu-ragu ya, di hari ke-29 ini apakah sudah mau masuk Ramadan atau masih mau tambah hari ke-30. Nah, jadi sebaiknya dihindari itu, berpuasa di ujung-ujung bulan Sya'ban. Jangan sampai justru kita sudah niatkan puasa, ternyata hilalnya muncul gitu ya. Gitu. Haram dong ya. Bukan haram ya. Artinya kita meniatkan puasa sunnah padahal harusnya sudah puasa wajib ya gitu. Jadi tidak ini ya, tidak relevan dengan niat gitu. Harusnya sudah masuk hilal, kita masih meniatkan puasa sunnah Sya'ban gitu. Nah, jadi intinya Ustadz boleh. Ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau kuat ya, insya Allah kuat ya. Ya, insya Allah, amin ya. Ya boleh, nggak apa-apa ya, nggak masalah kalau memang kekuatan. Dan salah satu hikmahnya apa sebenarnya? Hikmah Rasulullah itu puasanya full di bulan Sya'ban, hampir full lah ya gitu ya. Dan ternyata itu adalah niat Rasulullah juga sekaligus mengkodok ya. Ada mungkin kita yang tidak rutin berpuasa Yaumul Bid. Kan 1 bulan ada puasa sunnah 3 hari kan? Iya. Nah, itu kalau 10 bulan kita kumpulkan, kita bisa kodok nanti di bulan Sya'ban. Ya, sehingga kita terhitung apa? Insya Allah kalau dapat puasanya juga di bulan Syawal, kita terhitung seperti berpuasa setahun penuh kan? Gitu. Jadi seperti setiap hari yang kita lewati di 1 tahun itu tidak ada yang kita lewati kecuali terisi dengan puasa. Padahal kita puasanya hanya di bulan Sya'ban, bulan Ramadan dan bulan Syawal yang 6 hari itu dong. Ya, gitu. Jadi itu hikmahnya. Dia selain mengkodok juga. Ya, sekaligus juga jangan lupa ya, kalau memang punya kekuatan, punya kesehatan, ibu-ibu nih di rumah, tolong ya. Jangan lupa dong, ada utang puasa, diganti dulu dong. Ya. Nah, ibu-ibu kasihan, jangan sampai nanti ya belum bayar utang udah mau puasa gitu ya. Tahu diri dong ya. Itu bayar dong hutangnya gitu ya. Itu utangnya bukan cuma utang duit, tapi utang puasa. Jangan tunda-tunda itu. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, di akhir pembahasan kita pada sore hari ini nih Ustadz, apa pesan penutup untuk para sobat milenial di rumah? Ya, saya di awal Sya'ban ini ya punya satu harapan besar ya bagi semua umat Islam ya. Wabil khusus kepada sobat-sobat milenial yang kita cintai, kita banggakan ini ya, mudah-mudahan ini kesempatan kita untuk membalas ya. Ya, biar ini balas dendam yang dibolehkan loh ini. Ya, balas dendam untuk apa? Meramaikan bulan puasa. Karena dulu kita kan sepi ya bulan puasanya karena corona kan. Ya, ini dong kesempatan gitu ya. Mudah-mudahan semangatnya bisa 2 kali lipat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan azamkan dalam diri, mudah-mudahan kita bertekad, mudah-mudahan kita adalah orang yang mendapat kenikmatan Lailatul Qadar. Ya, dan pesan saya adalah mulai pertama terus dawamkan doa. Doa tadi terus didawamkan. Ya, ada 3 sebenarnya doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua yang para sahabat sering panjatkan ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana ya wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Itu ada 3 kalimat di situ yang berharap supaya kita ini diantarkan bertemu Ramadan, diantarkan Ramadan kepada kita dan semoga Allah terima ibadah puasa Ramadan kita. Dan yang ketiga tadi, Allahumma ahillahu alaina, kalau lihat hilal. Sebelum ada hilal juga sudah mulai dilatih doanya, insya Allah bisa ya gitu. Dan yang paling penting juga ya, ini masalah kolbu. Saya mohon maaf, ini penting sekali ya, karena kalau kita coba bandingkan kolbu dengan sholat, maka lebih penting kolbu ya. Kalau kolbunya rusak, sholatnya jadi nggak ada maknanya.
Karena banyak orang yang tidak pernah tinggalkan sholat tapi kolbunya rusak. Dia merasa begitu di Allahu Akbar, ya sayalah orang paling mulia. Orang-orang di luar masjid itu orang-orang yang calon penghuni neraka. Ini kan sombong, berarti kolbunya kok kotor gitu. Jadi di Al-Quran pun Allah lebih banyak menyebut kolbu daripada sholat. Maka oleh karena itu yang pertama soal kolbu ini, saya berharap teman-teman, saya berharap yang pertama, segera tahan setiap perbuatan yang akan mendatangkan qaswatul qalb. Karena kalau hati gelap, dia susah melihat kebenaran. Dia susah untuk beramal sunnah. Jadi bersihkan dulu hati, perbanyak istighfar. Kalau bisa sempat, mohon, tolong ya, sebelum datang bulan Ramadan, segera lakukan sholat sunat taubat. Dan ini akan terasa, akan ada nur masuk ke dalam hati kita. Ya, yang terbiasa bermaksiat, yang matanya suka jelalatan, yang matanya masih suka nonton film-film gak benar itu ya, yang mulutnya susah dikontrol. Segera laksanakan sholat taubat. Begitu kita laksanakan sholat taubat, bersih insya Allah, jadi mudah Allah beri hidayah. Jadi gampang insya Allah amalan-amalannya. Insya Allah Allah beri kita kekuatan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Masya Allah sangat bermanfaat sekali pembahasan kita pada sore hari ini ya teman-teman. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani sobat milenial yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan Robusta ngobrol bareng Ustadz tiap hari Rabu dan Jumat jam 4:30 sore tentunya di Mimoza TV. Ya baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.